Cihwe, kematian dan kelahiran adalah urusan besar di dunia, dan manusia tidak lepas dari kematian dan kelahiran. Pepatah Changchu, saya sebenarnya tidak mau lahir, tetapi saya lahir juga ke dunia ini. Saya juga tidak rela untuk mati, namun ajal kematian pun tiba. Artinya, kematian atau kelahiran bukan kekuasaan manusia. Manusia juga tidak bisa menentukan kelahiran atau kematian, karena manusia tidak tahu ajaran kematian dan kelahiran atau kehidupan. Lahir dari mana, setelah mati pergi ke mana? Karena tidak tahu, maka dikuasai oleh Wiam Wong, yaitu Raja Neraka. Disebut ditentukan Wiam Wong matinya jam 3 pagi, maka sulit untuk hidup sampai jam 5 pagi. Kini sedang jumpa saatnya. 3 lapisan saling menunjang. Jika manusia bisa mengenai ajaran kehidupan dan banyak bertapa melatih diri, pasti bisa melewati kematian dan kelahiran serta tidak reinkarnasi kembali. Karena itu, sayangilah badan sendiri. Kini saatnya sadar dan tahu melatih diri. Masih belum terlambat. Yang Sen siap mengelilingi alam neraka. Yang Sen, ya Guru, tidak bosan-bosannya memberikan ajaran dan nasihat kepada manusia. Sungguh membuat orang jadi terharu. Cihwe, menolong manusia adalah kewajiban saya. Sebagai Dewa Hwet harus menganggap menolong manusia adalah tanggung jawabnya. Cepat naik ke atas tertai. Yang Sen, sudah duduk, boleh berangkat. Cihwe, sudah tiba di tingkat 2. Yang Sen turun. Yang Sen, kenapa malam ini kita kemari lagi? Cihwe, setelah ketemu Chu Qiangwan, kemudian meninjau bagian neraka. Yang Sen, Wiam Wong sudah keluar. Mari masuk. Selamat berjumpa lagi, Chu Qiangwan dan pejabat-pejabat. Chu Qiangwan, tidak usah sungkan, cepat bangun dan silakan masuk. Cihwe, karena waktu terbatas, saya pikir tidak usah ke dalam lagi dan ajak Yang Sen langsung meninjau ke tempat hukuman di neraka ini. Wiam Wong, begini pun boleh. Perintah Jenderal, ajak Cihwe dan Yang Sen untuk meninjau. Jenderal, siap. Kalian berdua ikuti saya jalan. Yang Sen, kenapa tempat ini begitu bau seperti kotoran manusia?
Jenderal, di depan adalah neraka kecil, tanah kotoran, air seni dan tinja. Maka baunya tidak sedap, harap dimaafkan. Yang Sen, baunya kian mendesak. Mau bernapas pun susah, Guru. Saya tidak tahan, tidak mau pergi ke sana. Cihuet, tidak usah takut, saya punya benda permata. Kamu ambil ini. Yang Sen, ini benda apa? Cihuet, ini adalah masker penyaring udara. Cepat pakai, pasti terasa udara yang segar. Segala bau pun akan hilang. Yang Sen, enak dipakainya dan bau-bauan tadi sudah hilang. Oh, di depan ada sebuah papan tertulis neraka, tanah kotoran, air seni dan tinja. Dan terdengar suara-suara jeritan serta kepala manusia terlihat naik turun dalam air dan kedua tangannya meronta-ronta seperti sedang berenang. Jenderal, inilah tempatnya neraka itu. Coba maju ke depan dan lihat. Yang Sen, baik-baik Guru, apakah kamu tidak mencium baunya? Cihuet, tidak ada rasanya. Saya sudah jadi Buddha. Melihat kotoran semua ini seperti tidak melihat. Cium baunya tapi tidak masuk ke hidung. Dan tidak seperti kamu yang masih manusia biasa. Melihat dan mendengar suatu benda saja sudah tergoda. Yang Sen, kolam yang besar ini tidak terlihat ujung pangkalnya, seperti lautan saja. Di dalam ada pria dan wanita, yang tua dan yang muda. Di dalam kolam terlihat segumpal-gumpal tinja, air seni berbaur menjadi satu. Mereka timbul tenggelam sambil menjerit-jerit. Terbuka mulut, maka tertelan kotoran tersebut. Sungguh memuakkan. Guru, saya ingin muntah. Cihuet, tenangkan hatimu. Jangan sampai terganggu oleh pemandangan ini. Yang Sen, saya sungguh tidak tahan, Jenderal. Mereka berbuat dosa apa dihukum hingga kemari? Jenderal, semua pelacur yang dari dunia waktu masih hidup di dunia menjual badannya demi uang kotor, atau wanita baik-baik ditipu dan dijerumuskan ke lembah hitam untuk menjual diri, atau mengisap ganja yang tidak punya pekerjaan tetap namun tukang tipu orang lain, yang suka melacur, tidak mau menjaga badannya yang bersih, yang semasa hidupnya menjadi pengawal di masyarakat hitam, dan yang dengan sengaja mengadakan arisan dan membawa kabur uang orang lain dengan alasan bangkrut. Pejabat yang suka korupsi di mana-mana minta bagian, atau yang membangun rumah dan sengaja mengurangi bahan-bahan bangunannya.
karena perbuatannya waktu masih hidup di dunia kotor atau mengisap ganja, morfin, jadilah kotor mulutnya. Setelah meninggal maka dihukum kemari biar merasakan kotoran tersebut. Para roh di neraka ini sungguh menderita. Yang dicium dan dihirup adalah bau kencing dan ganja. Mulut terbuka akan kemasukan gumpalan ganja. Perutnya juga lapar dan haus, ingin makan tiada makanan, karena di dunia hanya makan makanan yang kotor, dan sampai di neraka dihukum. Demikian tinja berbau air seni seperti tanah, makin berontak semakin tenggelam. Yang Sen, sungguh kasihan. Sekarang di dunia ada bau sedikit, sudah menggunakan obat untuk menghilangkan bakteri penyakit. Dan orang kaya akan menggunakan minyak wangi untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Tetapi jika menggunakan uang hasil keuntungan yang tidak benar, biar badannya bagus, enak dipandang, namun hatinya bau seperti tinja, kini dihukum kemari, benar-benar adil. Cihuet, Yang Sen benar ucapannya. Di setiap gedung mewah di dunia, barang-barang luks, pakaian yang bagus-bagus, dilihat dari luar memang indah dan rapi. Namun jika hatinya hanya tahu mempergunakan serba akal untuk dapat keuntungan yang besar, tetapi bukan dari usaha yang benar, maka akan seperti kotoran ganja. Biar bisa senang seumur hidup, akan tetapi tiba di neraka ini, keadaan menjadi lain, hanya bisa makan kotoran untuk melewati hari. Jenderal, tidak usah kasihan pada mereka. Mereka adalah makhluk yang memang bisa besar hidupnya karena makan makanan yang tidak bersih. Untuk ini nasihatilah manusia di dunia. Urusan apapun yang dikerjakan haruslah jujur. Jangan karena uang maka gelaplah mata, hingga tega mempergunakan akal yang tidak sehat untuk mencelakakan manusia lain, atau kerja pada usaha yang tidak benar. Cari uang kotor, setelah mati pasti akan dikirim kemari. Yang Sen, kapan para roh dosa ini boleh bebas? Jenderal, ditentukan berdasarkan dosanya yang berat atau ringan. Yang pasti minimal direlam sampai kulit dagingnya hancur. Setelah bebas dari hukuman, baru diserahkan ke tingkat lain untuk disidang lagi tentang dosa-dosa yang lain. Yang Sen, sungguh menakutkan neraka itu. Cihuet, waktu sudah habis. Perjalanan hari ini sampai di sini saja dulu. Yang Sen, siap untuk pulang. Dan terima kasih atas petunjuk Jenderal. Dan salam untuk Yam Wong. Yang Sen, masker ini sekarang boleh dilepas ya? Cihuet, setelah duduk di teratai baru dilepas. Kalau tidak, kamu tidak akan tahan.
Yang Sen, saya sudah duduk. Kiwet, sekarang boleh dilepas. Berangkat, pulang. Angin di alam baka terasa dingin, berlapis-lapis dan berbau. Wahai manusia di dunia, cepatlah melatih diri demi kebaikan agar lepas dari neraka. Hilangkan kesedihan, wihara Sen lah tiba. Yang Sen turun dan roh kembali ke badan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Rahayu Sarwa Hayu.